Jemaat Allah yang diberkati Tuhan, dimanapun Anda berada, saya percaya kebaikan, kemurahan, dan kasih sayang Tuhan selalu menyertai kita anak-anaknya. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas, DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya sudah menyampaikan gaya hidup umat Allah idaman Kristus berdasarkan Matius 5. Ayat 27 sampai dengan 32 ditunjukkan dengan hidup kudus. Gaya hidup umat Allah idaman Kristus di seri yang ketiga ini menekankan hidup dipercaya. Jadi gaya hidup umat Allah idaman Kristus berdasarkan Matius 5 ayat 33 sampai dengan ayat 37 adalah hidup dipercaya. Firman Allah berkata dalam Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37 demikian. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita. Jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu itu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit, karena langit adalah tata Allah, maupun demi bumi, karena bumi adalah tumpuan kakinya. Ataupun demi Yerusalem, karena Yerusalem adalah kota raja besar. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan sehelai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kalau kita memperhatikan kalimat-kalimat yang ada dalam Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37, memberi penekanan bahwa setiap orang tidak bersumpah demi apapun. Sebab setiap orang semestinya dapat dipercaya, yang juga dapat dibuktikan dari perbuatannya. Setiap orang harus berani jujur. Jika ya, hendaknya mengatakan ya. Dan sebaliknya juga berani berkata tidak jika tidak. Sebab ketidakjujuran bukan berasal dari Allah, tetapi dari iblis. Matius 5 ayat 33 sampai dengan 37 terkait dengan sumpah dan berkata benar didasarkan pada perintah ke-9 dari 10 firman. Larangan untuk mengucapkan kesaksian palsu diperluas dengan kewajiban untuk menepati sumpah yang telah diucapkan. Sebagaimana dijelaskan dalam Bilangan 30 ayat yang kedua. Apabila seorang laki-laki bernazar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Selanjutnya, Ulangan 23 ayat 21 menyatakan, jika kamu sudah bernazar kepada Tuhan Allahmu, janganlah menunda untuk memenuhinya. Sebab Tuhan Allahmu akan menuntutnya darimu. Kamu akan berdosa jika tidak memenuhinya. Kita bisa membandingkan hal tersebut dengan Yakobus 5 ayat 12 ya. Tetapi yang terutama saudara-saudara, janganlah kamu bersumpah demi sorga maupun demi bumi atau demi sesuatu yang lain. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya; jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak, supaya kamu jangan kena hukuman. Jadi setiap orang percaya harus memberikan kesaksian yang benar, bukan palsu. Dengan kata lain, dapat dipercaya. Sumpah tidak boleh digunakan untuk menguatkan pernyataan. Gaya hidup yang sesuai kehendak Allah ditunjukkan dengan hidup jujur, bukti takut akan Tuhan. Amsal 14 ayat 2 berkata, siapa yang berjalan dengan jujur, takut akan Tuhan. Tetapi orang yang sesat jalannya menghina dia. Jika kita memperhatikan teks dalam Amsal
Amsal 14 ayat 2, maka ada dua pesan utama. Pertama, perbuatan baik dan dosa dalam warnanya yang sebenarnya. Perbuatan baik yang memerintah adalah rasa hormat akan Allah dan memberikan kehormatan kepada Dia yang Maha Besar, yang Maha Tinggi, yang layak menerima segala kehormatan. Dengan demikian, apalagi yang lebih pantas dan menyenangkan manusia selain melakukan perbuatan baik? Jika masih ada dosa yang memerintah manusia, artinya sama saja dengan menghina Allah, sebab Yesus Kristus telah mengalahkan kuasa atau perhambaan dosa. Ketika dosa menjadi semakin jahat, maka itu artinya dosa memandang rendah Allah. Orang-orang yang memandang rendah aturan-aturan Allah tidak mau tunduk pada aturan-aturan untuk hidup dalam kebenaran. Kedua, perbuatan baik dan dosa di dalam sifat sebenarnya. Jadi, kalau kita memperhatikan Amsal 14 ayat 2, maka ada dua pesan utama. Yang pertama, perbuatan baik dan dosa dalam warnanya yang sebenarnya. Yang kedua, perbuatan baik dan dosa di dalam sifatnya yang sebenarnya. Kita dapat mengenali orang yang berbuat baik, orang yang takut akan Allah, yang memerintah di dalam diri orang itu, sehingga orang itu berjalan dengan jujur. Kita menyadari sepenuhnya semua tindakan dan kesetiaan kepada Allah merupakan sikap mentaati aturan Allah. Ini merupakan bukti bahwa seseorang menghormati Allah. Sebaliknya, orang yang sesat jalannya, yang dengan senang hati mengikuti keinginan atau hawa nafsu, berlaku tidak adil atau curang, berpura-pura beribadah. Orang tersebut orang fasik, tentu menghina Allah itu. Hidup jujur adalah ukuran dipercaya dalam pelayanan. Itu sebabnya 2 Timotius 2 ayat yang kedua berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Timotius harus mengajar orang-orang lain dan melatih untuk pelayanan, dan dengan demikian mempercayakan kepada hal-hal yang telah dia dengarkan kepada orang tersebut. Timotius juga harus menabiskan orang-orang untuk kepentingan pelayanan, mempercayakan Injil kepada mereka. Dengan demikian dia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Orang-orang percaya tersebut tidak boleh hanya memiliki pengetahuan untuk dirinya sendiri, melainkan harus dapat mengajar orang lain dengan hati yang rela. Ada 4 catatan penting yang perlu kita perhatikan. Pertama, hal-hal yang harus Timotius percayakan kepada orang lain, yaitu apa yang telah Timotius dengar sendiri dari Paulus di antara banyak saksi. Dia tidak boleh menyampaikan apapun selain yang diterima dari Paulus. Jadi jelas sekali bahwa apa yang disampaikan oleh Paulus juga adalah yang diterima oleh Yesus. Sehingga dipastikan apa yang disampaikan oleh Timotius dari Paulus, apa yang Paulus sampaikan adalah dari Tuhan Yesus. Sehingga apa yang disampaikan oleh Timotius adalah dari Tuhan Yesus Kristus. Kedua, Timotius harus mempercayakan pemberitaan Injil kepada orang-orang yang dapat dipercaya sebagai satu kekuatan yang kudus, yang harus dijaga, yang harus disebarkan, yaitu menyebarkan Injil yang murni, yang tidak bercacat kepada orang lain. Ketiga, orang-orang yang dipercayakan oleh Timotius haruslah orang-orang setia, yaitu orang yang dapat dipercaya, yang juga cakap mengajar orang lain. Yang keempat, walaupun orang-orang itu setia dan mampu mengajar orang, namun orang tersebut harus dipercayakan. Artinya harus dipercaya oleh Timotius sebagai hamba Tuhan yang berwenang untuk mempercayakan tugas pelayanan.
Tidak ada seorang pun yang boleh ikut campur dalam hal ini tanpa izin dari Timotius. Itu sebabnya dikatakan Timotiuslah yang diberi hak wewenang oleh Paulus untuk mempercayakan tugas pelayanan. Hidup jujur dapat dipercayai, mengakibatkan adanya kemajuan di satu kota atau diberkati. Sebagaimana dijelaskan dalam Amsal 11 ayat 11, berkat orang jujur memperkembangkan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkan. Orang jujur melakukan kebaikan, sedangkan orang fasik menimbulkan kefasikan. Orang jujur adalah berkat bagi orang banyak. Berkat orang jujur memperbesar ruang lingkup atau fungsinya. Orang jujur akan memberkati sesama. Mereka hidup jujur dalam keteladanan hidupnya yang patut diikuti. Mereka menjadi contoh untuk kepentingan bagi orang banyak. Berkat-berkat Allah akan diberikan kepada orang yang jujur, apakah dalam usaha maupun pelayanan yang dilakukan. Kota-kota akan diperkembangkan atau ditinggikan oleh Allah karena ada orang jujur. Kota-kota menjadi nyaman, penduduknya saling menghargai, dan tetangganya bahagia karena ada orang jujur. Sebaliknya, orang fasik mengganggu orang banyak. Bukan hanya menjadi beban, tetapi menjadi wabah bagi angkatan mereka sendiri. Mulut orang fasik tidak membangun kota, tetapi justru sebaliknya meruntuhkan kota. Perkataan-perkataan orang fasik jahat merusak perilaku yang baik dan merusak moral orang-orang yang ada di kota, menghancurkan kebajikan orang-orang yang ada di kota, dan mendatangkan penghukuman Allah atas mereka sendiri. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, gaya hidup umat Allah di zaman Kristus, kalau kita memperhatikan Matius 5 ayat 21 sampai dengan ayat 37. Pertama, hidup damai. Kedua, hidup kudus. Ketiga, hidup jujur. Hidup damai dipastikan dimiliki oleh setiap orang percaya yang ditunjukkan dengan kerelaan mengampuni orang dan berkata-kata berkat. Hidup kudus wajib adanya sebagaimana Kristus. Hidup kudus terjadi karena kuasa darah Yesus Kristus. Hidup kudus merupakan kunci untuk mengalami Tuhan atau mujizatnya. Selanjutnya, hidup jujur. Menarik untuk kita perhatikan bersama-sama. Hidup jujur membuktikan orang itu takut akan Allah. Hidup jujur adalah ukuran dipercaya dalam pelayanan, sehingga orang itu dipakai Allah secara luar biasa untuk memenangkan jiwa ataupun juga mendewasakan umat Allah. Hidup jujur akan mengakibatkan kota, desa, pedalaman di mana orang percaya itu tinggal diberkati. Ada kemajuan yang terjadi di tempat orang yang hidup jujur. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, saya percaya melalui khotbah ini maka kita sebagai anak-anaknya akan mengambil komitmen untuk hidup dipercaya, untuk hidup jujur, untuk hidup sebagaimana patutnya seperti yang diperintahkan oleh Allah. Tidak ada yang merugikan orang yang hidup jujur. Orang yang hidup jujur atau orang yang dapat dipercaya justru akan semakin dibukakan rezekinya oleh Tuhan, dipermuliakan hidupnya, mengalami segala kebaikan, kemurahan dan berkat Tuhan yang melimpah. Jangan hidup curang. Jangan mengambil apa yang menjadi milik orang lain. Hiduplah jujur, maka kita diberkati Tuhan. Immanuel, amin. Kau tetap selamat.